Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pangkat dan akar. Tolong jangan di skip videonya, ditonton sampai akhir karena di akhir ada latihan yang harus kalian kerjakan, gitu ya. Yang pertama adalah bilangan pangkat. Kalau misal kita punya 2 dikali 2 dalam bilangan pangkat, ini kan bisa kita sebut sebagai 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau 2 dikali 2 dikali 2 ini adalah 2 pangkat 3. Kalau 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ini adalah 2 pangkat 4. Nah, maka kalau 2 dikali 2 dikali 2 terus sebanyak M faktor, berarti ini kita sebut sebagai 2 pangkat M. Kan begitu ya? Kalau ada 2, 2 pangkat 2. Kalau ada 3, 2 pangkat 3. Kalau ada 4, perkaliannya 2 pangkat 4. Kalau ada perkaliannya sebanyak M faktor, gitu kan? Berarti 2 pangkat M. Maka, kalau A dikali A dikali A terus sebanyak M faktor, ini juga bisa kita katakan sebagai A pangkat M. Dengan A-nya adalah bilangan pokok, dan M-nya adalah bilangan. Nah, dalam bilangan pangkat, ini ada sifat-sifatnya. Sifatnya ada 5. Sifat 1 itu adalah penjumlahan pangkat. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya begini, perhatikan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Gitu kan? Sama dengan A-nya adalah 2, bilangan pokoknya. Bilangan pangkatnya M-nya adalah 3 gitu ya. N-nya adalah 4, berarti 3 ditambah 4. Sama dengan berapa? 3 tambah 4, 7. Jadi 2 pangkat 7. Pak, contoh lagi Pak, satu lagi boleh. Misal contohnya adalah min 3 pangkat 2 dikali min 3 pangkat 3, gitu kan. A-nya berapa? A-nya adalah min 3. M-nya 2, berarti 2 ditambah N-nya 3. Tuh, sesuai dengan sifat yang kuning tadi di kiri. Sama dengan min 3 pangkat 5. Begitu ya. Nah, sifat yang kedua adalah sifat pengurangan pangkat. Sifat pengurangan pangkat, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau yang tadi atas perkalian, yang ini sekarang pembagian. Begitu. Contohnya Pak, oke, contoh. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Ini bisa kita rubah sebagai 2 pangkat 3-nya. Tuh, M-nya kan, N-nya adalah 2 juga. Berarti sama dengan 2 pangkat 1. Begitu ya. Pak, contoh lagi, satu lagi. Oke. Selanjutnya, misal contoh min 4 pangkat 3 per min 4 pangkat 2. Begitu. Min 4 kan bilangan pokoknya, A-nya gitu ya. Tulis dulu A min 4. M-nya 3 dikurang N-nya 2 sama dengan min 4 pangkat. Lanjut, sifat yang ketiga adalah perpangkatan pangkat. Maksudnya apa, Pak? Nih, perhatikan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi bilangan pangkat dipangkatin lagi. Artinya adalah A pangkat M dikali N. Contohnya begini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Gitu ya. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? 2 pangkat 12. Contoh lagi, satu lagi. Misal, min 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, gitu. Ini kan artinya min 4 pangkat 2 dikali 3, gitu kan, katanya dikali. Sama dengan min 4 pangkat berapa? 2 dikali 3, 6.
Lanjut, sifat yang keempat adalah sifat perkalian. A dikali B pangkat M, itu di dalam kurung A kali B-nya, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya bagaimana, Pak? Oke, ini contohnya. 2 dikali 3 pangkat berapa misalnya? 4 gitu ya. Ini sama aja kayak 2 pangkat 4 gitu kan, A-nya 2, M-nya 4, dikali B-nya 3, M-nya 4. Tuh, jadi bisa kita rubah seperti itu. Pak, contoh lagi, satu lagi, boleh. Misal dalam kurung, berapa ya soalnya? Oke, misalnya 3 dikali 5 pangkat 2. Gitu. Ini kan berarti 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, yang terakhir ada sifat kelima, itu pembagian bilangan. Nih sifatnya, A pangkat M per B, A dibagi B pangkat M, sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi bisa kita pecah. Contohnya bagaimana, Pak? Nih contohnya. Misal 2 per 3 pangkat 4, gitu ya. Ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Pak, contoh lagi? Boleh. Misal 3 per 5 pangkat 2. Ini bisa kita pecah jadi 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Gitu. Pak, belum puas. Contohnya satu lagi. Oke, satu lagi contoh terakhir. Misal 2 per 5 gitu kan, dia dipangkatkan 4, sama dengan 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Perhatikan 4-nya adalah M-nya gitu ya, kan bisa kita pecah sesuai sifat tuh yang kuning di belakang. Nah, contoh soal yang pertama, 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 per 3 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Ini boleh pakai penyederhanaan pecahan, boleh pakai bilangan berpangkat, boleh. Tapi kayak disederhanakan lebih cepat ya. Tuh, 2 sama 2 tinggal coret, 3 sama 3 tinggal coret. Ini 2 sama 2 lagi ya. Ini 3 sama 3 lagi. Tuh. Sisanya adalah 2 per 3. Mudah bukan? Nah, yang kedua, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Yang pembilangnya dulu yang atas kita sederhanakan, kan perkalian. Jadinya 3 pangkat 5 tambah 4 gitu kan, per 3 pangkat 2. 5 tambah 4 adalah 9 per 3 pangkat 2. Begitu. Sama dengan 3 pangkat 9 dikurang 2 kan gitu ya kalau pembagian. Sama dengan 3 pangkat 7. Lanjut, soal yang ketiga adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 3 dikali 4. Ini 4 kita rubah dulu jadi bilangan berpangkat ya. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 per 3 kali 2 pangkat 2. Begitu kan? Oke, saya rubah posisinya biar gampang dilihatnya. Per ini 2 pangkat 2 dikali 3. Gitu kan? Nah, berarti perhatikan ini 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Berarti 2 pangkat 4 dikurang 2 dikali 3 pangkat, ini juga dibagi, berarti dikurang. 2 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Berapa? 4 dikali 3, 12. Begitu. Lanjut. Jawaban yang D. 6 pangkat 5 per 9 pangkat
2. Gitu ya. 6 itu kan bisa kita rubah jadi 2 kali 3 pangkat 5. Gitu ya. 6 kan 2 kali 3 kan? Per 9 adalah 3 kuadrat dikuadratkan lagi. Lanjut, berarti ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 per bilangan kuadrat dikuadratkan. Berarti 3 pangkat 4 gitu kan, kalau kuadrat-kuadratkan dikali. Oh, ini bisa disederhanakan nih. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikurang 4 gitu ya. Maka ini sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1. Berapa? Sama dengan 96. Begitu. Nah, kalau sudah menentukan akar kuadrat dengan faktorisasi. Sudah sempat belajar juga kemarin, kalau akar 64 itu adalah akar dari berapa? 8 dikali 8. Karena ada 2 di akar kuadrat, jadi ini sama dengan 8. Gitu kan? Akar 25 juga sama. 5 kali 5 kan 25 tuh. Sama dengan 5. Akar 36, ya udah akar 6 dikali 6. Berarti keluar dari akar sisa 6. Nah, berarti kalau A pangkat 4, ini bisa kita pecah jadi A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Gitu ya. Sama dengan, sama-sama nih A pangkat 2 bisa keluar dong dari akar kuadrat. A pangkat 2. Nah, kalau ini gimana Pak? Kalau B pangkat 6 ya kita coba. B pangkat 6 kan berarti B pangkat 3 dikali B pangkat 3. Kan kalau perkalian pangkatnya ditambah. Gitu ya. Sama dengan B pangkat 3. Sudah? Ya, menentukan akar pangkat 3 dengan faktorisasi gitu ya. Lihat kita punya yang kiri atas dulu nih, akar pangkat 3 dari 216 gitu. Ini bisa kita pecah jadi 216 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Gitu kan? Kalau nggak percaya dihitung saja. Tuh. Nah, karena ini adalah bilangan akar pangkat 3, maka yang sama 3 di dalam akar itu bisa keluar. Ini 2-nya ada 3 nih, maka bisa keluar jadi 2. Ini 3-nya juga ada 3, maka keluarnya dikali dengan 3. 2 dikali 3 adalah 6. Maka akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. Begitu. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 343. Akar pangkat 3 gitu. Ini juga ada 3-nya tadi nih, sorry ketinggalan. Gitu. 343 itu kalau kita bagi dengan 7 hasilnya 49, berarti 7 dikali 7 dikali itu 7. Begitu. Sama dengan, perhatikan yang diminta akar pangkat 3, berarti angka yang sama di dalam akar harus ada 3. Yang sama ada 3, 7. Gitu. Berarti jawabannya itu 7. Lanjut. Akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Untuk A pangkat 6, perhatikan, berarti ini kan akar, gitu kan, pangkat 3, gitu. A pangkat 6 itu kan A kuadrat dikali A kuadrat dikali A kuadrat. Jangan lupa, yang tadi perpangkatan, kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Ada 6 kan, jadi A pangkat 6. Jadi
Akar pangkat 3 dari A kuadrat dikali A kuadrat dikali A kuadrat itu sama dengan akar pangkat 3 dari A pangkat 6. Nah, lanjut, A pangkat 2-nya ini ada 3. Jadi bisa keluar dong dari akar pangkat 3-nya. Jadi, akar pangkat 3 dari A pangkat 6 hasilnya adalah A kuadrat. Begitu. Lanjut, akar pangkat 3 dari B pangkat 12. B pangkat 12 kan bisa kita rubah supaya sama, ada 3 buah yang sama, B pangkat 4 dikali B pangkat 4 dikali B pangkat 4 gitu ya. Karena B pangkat 4-nya ada 3, berarti bisa keluar jadi B pangkat 4. Tuh. Oke, contoh soal akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 per 4 pangkat 3. Ini kan akar pangkat 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 per 4 kan 2 kuadrat ya, gitu. Dipangkatin lagi 3. Kita rubah begitu dulu idenya. Lanjut, akar pangkat 3, jangan lupa, ini yang bawah nih 2 kuadrat, nanti kita rubah. Nah yang atas kan tetap 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Begitu kan? Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 6, supaya bisa kita coret atas bawah, jadinya kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kan kalau dikali pangkatnya ditambah, jadi 3 tambah 3, 6. Berarti yang kiri bisa kita coret nih. Tuh, sama dengan akar 3 pangkat 6. Kita rubah jadi 3 kuadrat kali 3 kuadrat kali 3 kuadrat. Kok begitu Pak? Ya kan 6. Ini 2 tambah 2 tambah 2 juga 6. Per 2 pangkat 3 dirubah jadi 2 dikali 2 dikali 2. Nah, begitu. Ini akar pangkat 3, jangan lupa. Nah, kalau sudah, yang diminta adalah akar pangkat 3. Dicari 3 yang sama. Ini yang atas 3 sama, berarti keluar 3 kuadrat gitu ya. Yang bawah keluar 2. Sama dengan 3 kuadrat adalah 9 per 2. Begitu. Lanjut, yang B, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 9. Ini saya di sini deh, sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 per 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 gitu ya, supaya bisa dicoret atas bawah ya. Nih, tuh, sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3 kan 5 dikali 5 dikali 5, begitu, per 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Begitu. Sama dengan yang diminta adalah akar pangkat 3, berarti 5-nya harus ada 3. Ah, ini pas nih 5-nya ada 3, bisa keluar 5. Yang penyebutnya juga 2-nya ada 3, yang diminta akar pangkat 3, berarti 5 per 2. Begitu ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau sudah, ini ada latihan oleh-oleh buat kalian. Dikerjakan di buku latihan, buku tulis. Tulis soal dan jawaban pakai cara. Bagi yang telat mengumpulkan, ada pengurangan nilai. Oke, hanya ada 6 soal. Cukup mudah. Terima kasih. Kalau masih kurang paham, diulang lagi dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.